Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak sekalian, kita sudah sekarang masuk ke materi C di bab 3, yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Anak sekalian, tentu kita mengenal tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tokoh-tokoh yang berada di organisasi yang bernama BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, anak sekalian, tentu kalian sudah belajar mempelajari di bab 1 ya, bagaimana peran mereka, tokoh-tokoh tersebut, tentu seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Soebarjo, ya, dan lain sebagainya. Anak sekalian, saat ini kita akan pelajari satu persatu bagaimana peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja para perumus ini adalah para anggota BPUPKI, anak sekalian, yang kemudian memiliki peran, ya, semuanya memiliki peran untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak sekalian, secara garis besar peran mereka semua adalah satu, merumuskan dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Misalnya melalui sidangnya yang pertama ada Mr. Supomo yang mengusulkan tentang dasar negara. Lalu kemudian tanggal 30 kita mengenal ada Muhammad Yamin. Lalu tanggal 1 Juni kita mengenal ada tokoh yang bernama Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Nah, lewat Insinyur Soekarno inilah anak sekalian kemudian lahirlah nama Pancasila. Anak sekalian kemudian BPUPKI untuk menuntaskan, membereskan, menyelesaikan masalah dasar negara ini kemudian membentuk panitia kecil yang anggotanya 9 orang yang kemudian disebut dengan istilah panitia 9. Ya, gitu ya. Disebut panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Nah, anak sekalian, lahirlah kemudian Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, tentu saja peran dari tokoh-tokoh ini dengan lahirnya rumusan dasar negara di dalam Piagam Jakarta menjadi sangat besar karena dasar negara yang kemudian kita namai Pancasila dan kita kenal sampai sekarang inilah yang menjadi dasar negara, falsafah negara, pandangan hidup, ya, dan lain sebagainya. Oke, kita ke sini. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada 2 paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Artinya anak sekalian, anggota BPUPKI pada saat itu ada 2 kelompok, ya, ada 2 paham utama, paham nasionalisme, ya, dan yang kedua adalah paham agama. Nah, tokoh-tokoh agama banyak di situ. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Makanya kita mengenal sila yang pertama pada awalnya pada saat itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, dan pada akhirnya anak sekalian setelah disahkan Undang-Undang Dasar 45, sila pertama yang semula 8 kata menjadi 4 kata, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni menyatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukan, semua buat sama.
Dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut, anak sekalian, jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku agama yang berbeda-beda. Ya. Nah, sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu sebagai landasan yang kemudian disahkan menjadi sila yang keempat ya anak sekalian ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak sekalian, mereka mengandalkan musyawarah mufakat, bukan suara terbanyak, ya. Karena kalau suara terbanyak itu ada menang, ada kalah. Tetapi kalau mufakat itu artinya masing-masing anggota BPUPKI itu mengeluarkan idenya, lalu kemudian dibahas bersama-sama, lalu dicari kesepakatan. Maka tidak ada menang dan kalah, semuanya menang anak sekalian, karena semuanya bangsa Indonesia. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah mufakat. Hal itu dapat kalian lihat dari pernyataan Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Agustus 45. Ya, tanggal 16 Agustus 45 ini adalah hari terakhir perumusan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini bunyinya. Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju, yang menerima berdiri. Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. Jadi anggota BPUPKI yang pada saat itu jumlahnya 27 anak sekalian, ternyata ketika ditanya yang tidak berdiri adalah Muhammad Yamin. Belum diketahui apa alasan Muhammad Yamin ketika itu anak sekalian. Pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan. Dalam persidangan BPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, anak sekalian, itulah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.